Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar hari ini anak-anak ibu? Baik, sebelumnya sudah dirapikan kursinya samping kiri kanan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Kepada Ketua Kelas Ilhamdi, silahkan baca pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca doa pembelajaran kita pada siang hari ini lancar sampai akhir ya. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Wih, udah siang, udah lemes ya. Udah pada sarapan tadi? Ya, sebentar lagi kita istirahat ya. Semoga kita bisa dapat pelajaran hari ini. Baik. Pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang menghindari gosok. Sebelumnya, anak-anak ibu pernah dengar nggak apa tuh arti dari gosok? Memakai tanpa izin. Siapa lagi? Ya, Hamdi tahu? Firna tahu? Baru dengar. Ya, Indah? Gosok. Gosong kalau kita masak di dapur ya. Oh, menggosok. Persamaan kata, bagus. Indah tahu apa tuh? Nah, kalau Mila? Nah, memakai barang orang tanpa izin. Nah, itu dia memakai barang orang tanpa izin. Itulah gosok. Gosok ini adalah perbuatan tercela. Jadi pembelajaran kita hari ini menghindari sifat gosok yaitu sifat tercela gosok. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, alangkah baiknya anak-anak ibu tahu tujuan pembelajaran kita tentang gosok hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak ibu nanti akan ibu tanya tentang pengertian dan hukum gosok. Yang kedua nanti ibu akan tanya apa dampak buruk dari perbuatan gosok. Dan yang ketiga ibu akan tanya kepada anak-anak ibu bagaimana cara menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan meminta izin sebelum memakai barang-barang teman. Siap? Baik. Nah, ini dia contoh gosok. Sebelum masuk pengertiannya, kita harus tahu dulu ya, apa contoh-contoh gosok tersebut. Yang pertama, ada yang Indah. Siapa yang bisa membacakan contoh yang pertama? Mengambil alat tulis teman secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, siapa yang bisa membaca? Tanpa bilang. Nah, yang ketiga, ini yang paling bahaya. Ini yang paling sering terjadi ya, ketika kita sholat, udah mau ke kamar mandi, tapi sendal kita hilang. Nah, itu dia gosok. Nah, ini dia. Jadi anak-anak ibu sudah tahu ya contoh-contoh gosok. Iya, gosok sendal berarti kita memakai sendal orang tanpa izin, berarti dinamakan gosok. Adakah anak-anak ibu mengerjakan hal tiga ini? Tidak. Alhamdulillah.
ini termasuk sifat tercela tadi. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pengertian ghasab. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan pengertian ghasab? Oke, Firna. Makan tolong Ibu. Nah, itu dia pengertiannya. Paham? Jadi, ghasab itu mengambil secara paksa atau zalim. Jadi, sebenarnya ghasab kalau kita artikan secara bahasa itu agak terlalu ekstrim ya, anak-anak Ibu, mengambil secara paksa atau secara zalim. Tapi mari kita lihat secara istilah ghasab ini. Secara istilah, ghasab berarti menguasai harta orang lain dengan tanpa izin, melampaui batas. Ghasab dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda dengan pencurian yang memang dilakukan secara diam-diam. Nah, di sini Ibu contohkan dia dengan pencurian. Apa bedanya ghasab dengan pencurian? Nah, betul. Kalau pencurian secara diam. Kalau ghasab secara terang-terangan. Contohnya, kita lagi nulis, terus teman kita enak aja dia ngambil pena kita. Itu namanya teman kita ghasab. Nah, itu dia ya. Sampai di sini secara pengertian dan secara istilah, apakah anak-anak Ibu paham? Apakah anak-anak Ibu paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, hukum ghasab. Siapa yang mau bantu Ibu bacakan hukum ghasab? Angkat tangan. Hukum tentang ghasab. Oke, silakan makruh. Dalilnya. Bainakum. Artinya? Nah, kita baca lagi sekali lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Selanjutnya, sampai sini anak-anak Ibu paham? Apa dia? Makruh. Nah, tapi sebelumnya makruh, anak-anak Ibu tahu makruh itu enggak? Apa arti makruh? Pengertian makruh. Nah, apa Indah? Dia boleh lebih baik ditinggalkan. Nah, makruh ini anak-anak Ibu harus tahu kalau makruh itu udah jatuh ke hampir dekat-dekat ke haram. Selanjutnya Ibu akan kasih tahu anak-anak Ibu dampak negatif dari ghasab. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa itu? Merusak kerukunan aja. Apa itu merugikan orang lain, anak-anak? Ibu tanya satu-satu ya. Ini ada 4
kebetulan kita juga ada 4, maka ibu tanya satu-satu. Apa itu merugikan orang lain? Yang pertama, Indah. Apa itu merugikan orang lain? Merugikan orang lain, Bu. Maksudnya itu nggak bermanfaat bagi orang lain. Pak, susah orang lain dibikin gara-gara kita. Nah, yang kedua, betul ya, makasih. Yang kedua, menyebabkan dosa. Apa itu menyebabkan dosa, Nak Mila? Nah, betul. Yang keempat, yang ketiga, membuat hidup tidak berkah. Apa artinya itu, Nak Firna? Wih, pintar. Yang keempat, merusak kerukunan. Apa itu, Hamdi? Oh, marah jadinya kita nggak temen lagi ya kan? Nah, jadi anak-anak ibu paham kerugiannya ketika kita gosok. Lanjut. Nah, terakhir kita belajar tentang tips agar terhindar dari gosok. Yang pertama, budayakan minta izin sebelum pakai. Yang kedua, siapa yang membahasakan? Yang ketiga, segera kembalikan begitu selesai. Yang keempat, jujur ketika terlanjur salah. Yang keempat, milikku adalah milikku, milikmu adalah milikmu. Nah, anak-anak ibu paham? Gimana kalau kita tidak punya, tapi gimana cara meminjam barang teman yang baik? Coba siapa yang bisa contohkan? Gimana cara izinnya, Nak Firna? Nah, kalau sudah dipinjamkan bagaimana lagi, Nak Firna? Dijaga dengan baik. Bentar. Gitulah dia pembelajaran kita hari ini. Nah, sebentar. Sesuai yang Ibu tanyakan tadi sebelum pembelajaran, Ibu ingin mereview lagi pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita review ulang lagi pembelajaran kita tadi. Nah, di sini Ibu tadi sudah katakan ya. Udah siap ini Ibu tanya? Apa pengertian gosok? Apa hukum gosok? Makruh. Apa dalilnya? Wah, Masya Allah, betul. Yang kedua, apa akibat buruk dari gosok? Yang pertama, merusak hubungan. Lagi, apa tadi, Hamdi? Benci orang, merusak kerukunan, merugikan orang lain dan diri sendiri. Nah, itu dia ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita bertanggung jawab ketika meminjam barang orang. Nah, itu dia pembelajaran kita. Masya Allah, berarti udah paham semua ya. Aplaus dulu untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, itu dia pembelajaran kita pada siang hari ini. Harapan ibu, anak-anak ibu selalu istiqomah, tidak gosok ya. Nah, semoga kita terhindar dari sifat gosok. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang akhlak terpuji lagi, yaitu sulhu dia namanya.
Tolong anak-anak ibu dicari dulu di rumah, belajar tentang sulhu, ada di buku paket kita. Besok ibu tanya dulu sebelum pembelajaran ya. Baik, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan perilaku. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.